Ya, dan pemirsa, kini kita pantau situasi terkini di gedung DPR MPR RI Jakarta Selatan. Kita simak. Ini adalah gerbang gedung atau kompleks DPR RI, dan tentunya ini diambil dari dalam kompleks tersebut ya pemirsa. Sementara kita masih melihat ada massa yang tampak dari sela-sela pagar itu masih berdiri dan melakukan aksi mereka di depan pagar kompleks gedung DPR RI MPR RI Jakarta. Tadi kita sudah sempat juga melihat bahwa massa yang pertama AMPB itu juga sudah diterima oleh pimpinan DPR. Pada saat itu Sufmi Dasko Ahmad dan beberapa jajaran lainnya untuk menandatangani atau awalnya mendengarkan tuntutan dari masyarakat, kemudian mereka memberikan catatan hasil audiensi, yaitu janji untuk menyelesaikan RUU dan mengesahkan pada 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset yang dituntut oleh massa. Dan setelah diberikan hasil tersebut, dibacakan, lalu massa membubarkan diri, khususnya dari aliansi masyarakat Pati ya, yang tadi pagi sudah datang lalu bubar. Dan yang Anda lihat ini adalah massa dari beberapa massa lainnya atau aliansi lainnya yang kemudian ikut serta menyusul dalam aksi ini. Dan tentunya ada beberapa tuntutan lainnya yang mereka juga sampaikan di depan gedung DPR RI. Ini menarik karena kita melihat ada beberapa orang menerobos pagar DPR RI. Ada sekitar 3-4 orang yang gitu ya masuk melalui teralis yang bolong ya pemirsa. Ini menarik. Sementara di atas pagar ada beberapa anggota atau beberapa peserta aksi massa yang kemudian berdiri melambaikan bendera, serta ada yang duduk-duduk di atas pagar DPR RI. Ya, ini semakin banyak yang masuk menerobos melalui sela-sela pagar DPR RI. Entah ini memang dijebol atau memang bolong dari sananya pemirsa ya. Tapi ini tampaknya semakin banyak yang kemudian masuk ini. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI salah satunya membahas RUU Perampasan Aset. Ya, di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset oleh Komisi 3 DPR RI. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI buka-bukaan alasan lamanya pembahasan RUU ini. RUU Perampasan Aset sendiri hingga kini belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima surat presiden atau surpres. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki.
Ribuan mahasiswa dan pemuda di Jakarta menggelar aksi damai demi menjaga Jakarta agar tetap aman. Kampanye damai dengan berjalan kaki digelar ribuan pemuda dan mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan mengajak masyarakat Indonesia khususnya Jakarta agar menjaga perdamaian. Dengan menjaga kedamaian dan menekan semua isu negatif, diharapkan bisa mencegah kerusuhan dan perpecahan. Seperti diketahui, masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi mendesak disahkannya RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI pada hari ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Potok memberikan pernyataan di depan masa aksi usai melakukan audiensi dengan DPR RI hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020. Menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri. Apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Ya, pemirsa, kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 pada hari ini adalah menyuarakan tentang keinginan ada tindakan tegas terhadap para koruptor. Inilah kesimpulan aksi 27 Agustus 2026, pemirsa, yaitu pengesahan RUU perampasan aset, mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor, yang sekali lagi ini perlu diperjelas lagi karena hukuman bagi extraordinary crime seperti corruption
itu yang paling berat, seharusnya hukuman mati. Agenda aksi Aliansi Masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik.